Benih Rahasia Sang Pewaris episode 158. Bibi Ranti, kamu bersumpah bahwa semua yang kamu katakan kepada keenam adalah kebenaran. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Tanya Syera. Beraninya aku? Aku akan dikutuk ke neraka jika aku berbohong padamu. Bibi Ranti begitu gelisah hingga dia hampir pingsan. Syera mencibir dalam hati saat melihat tatapan tulus Bibi Ranti. Kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan orang lain saat kamu menggali kuburmu sendiri, Livi. Bibi Ranti, apakah kamu ingin mengajukan tuntutan terhadap Livi? Tanyanya kepada Bibi Ranti. Aku akan membayar semua biaya hukummu jika kamu melakukannya. Tetapi aku juga memerasnya demi uang 2 miliar. Aku juga akan dijebloskan ke balik jeruji, kan? Tanya Bibi Ranti dengan takut. Mungkin kamu memang memerasnya, tetapi kamu tidak menerima sepeser pun darinya. Aku bisa meminta pengacara untuk membelamu sehingga kamu akan menerima hukuman yang paling ringan. Tetapi jika kamu mengajukan tuntutan, Livi dan ayah kandungnya harus menghabiskan setidaknya 10 tahun di penjara, Syera menjelaskan secara rinci. Bibi Ranti tentu saja sangat terkejut dan marah ketika dia mengalami 2 kali kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Karena itu, dia langsung setuju tanpa banyak pertimbangan. Baiklah, Nona Syera. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya ingin mengajukan tuntutan terhadapnya. Saya ingin ayah dan putrinya dipenjara. Petugas keamanan itu juga mereka. Kaki tangan. Tak seorang pun boleh dibiarkan begitu saja, kata Bibi Ranti dengan mata berkaca-kaca. Kasihan Bibi Ranti, harus menanggung siksaan seperti ini di usianya yang sudah lanjut. Aku akan menyelidiki si penjaga. Jangan khawatir, kata Syera untuk menghiburnya. Selama kamu bersedia mengajukan tuntutan, tidak satu pun dari mereka akan bisa melarikan diri. Kebencian Syera terhadap mereka wajar saja sama kuatnya. Rahel tidak hanya membawa serta putrinya dan mengambil alih rumahnya, tetapi cinta yang seharusnya menjadi miliknya juga direnggut darinya, meninggalkan masa kecil dan remajanya tak berdaya, sendirian dan berduka. Dia juga tidak bisa melupakan keluhan ini. Dalam waktu singkat, Bibi Ranti membuat laporan ke polisi yang langsung menyelidiki kejadian pagi itu dan juga menyatakan Livi dan Aswin orang yang dicari. Syera, di sisi lain, berdiri di balik jendela bangsal Bibi Ranti dan memperhatikannya menceritakan kesalahannya. Livi akan membayar harga yang mahal atas kesalahannya, pikirnya, dan semua ini terjadi karena kegagalan pola asuh ibunya. Kali ini, sudah terlambat bagi Rahel untuk menyesali perbuatannya. Itu jika dia benar-benar merasa bersalah untuk menyesali perbuatannya. Ngomong-ngomong, sudah lama Syera tidak mengunjungi ibu tirinya. Karena kebetulan dia ada waktu, mengapa tidak memberitahu Rahel tentang nasib bayi perempuannya yang berharga dan bahwa ayah Syera telah bangun? Di rumah tahanan, Rahel dibawa ke ruang kunjungan, dan ketika dia melihat Syera yang anggun dan menawan melalui jeruji, dia menerjang maju dengan gelisah. Syera, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Maaf, Syera. Aku sudah belajar dari kesalahanku sekarang. Tolong batalkan tuntutan. Tolong, aku mohon padamu. Syera menyilangkan lengannya sambil mencibir, memancarkan sikap apatis. Aku datang membawa berita, Rahel. Ini tentang putrimu. Apa? Bagaimana dengan Livi? Apakah dia melakukan kesalahan? Rahel tampak murung. Putrimu didakwa dengan percobaan pembunuhan. Tidak mungkin.
Liviku tidak punya nyali untuk melakukan itu. Beraninya dia membunuh manusia jika dia bahkan tidak bisa membunuh binatang? Jangan memfitnah putriku, Shira Nugraha. Kau menindasnya di belakangku, bukan? Rahel meledak. Kau benar, dia tidak berani membunuh di masa lalu. Tapi kau telah menggemukkan ambisi dan keberaniannya sehingga dia bisa melakukan apa saja demi uang sekarang. Shira mendengus jijik. Shira, Livy tetaplah adikmu, tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Tolong maafkan dia, mengingat kalian berdua memiliki darah Adam yang mengalir di nadi kalian. Rahel berpikir kekerabatan bisa membujuk Shira untuk mengabaikan kesalahan Livy. Namun, embun beku di bawah mata Shira semakin tebal setelah dia mendengar permohonan Rahel. Tapi aku punya kabar baik untukmu. Ayahku sudah sadar kembali. Apa? Adam sudah sadar? Hebat sekali. Aku sangat merindukannya. Rahel langsung berpura-pura kagum. Rahel sudah memikirkannya matang-matang. Jika Adam sudah sadar kembali, dia pasti akan memaafkannya karena telah memanipulasi surat wasiatnya, mengingat mereka memiliki seorang putri, atau setidaknya menurutnya begitu. Tapi ayahku tidak ingin melihatmu, apalagi memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan. Jangan terlalu bersemangat dulu. Shira menghancurkan harapannya dengan jelas. Rahel menjadi muram dalam menanggapinya. Shira, kau tidak mengatakan apapun kecuali hal-hal buruk tentangku kepada ayahmu, bukan? Tapi jangan berpikir kau bisa membuat perpecahan di antara kita. Lagi pula, Livy juga putri Adam. Dia tidak akan tinggal diam dan melihatku masuk penjara. Shira begitu marah hingga mulai mencibir. Bagaimana Rahel bisa terus bersikap tanpa rasa bersalah? Rahel, apakah kamu yakin kamu benar menyebut Livy sebagai putri ayahku? Shira memutuskan untuk menjatuhkan bom itu padanya. Rahel panik menanggapi dan berteriak, "Berani sekali kau, Shira. Kau boleh membenci Livy, tapi aku tidak akan membiarkanmu mempertanyakan asal-usulnya. Lalu apakah kamu tahu siapa yang putrimu coba bunuh? Siapa?" Mata Rahel tampak panik. Bibi Ranti. Livy awalnya mencoba membunuhnya dengan mendorongnya dari tebing ke laut. Namun karena Bibi Ranti selamat, Livy bersekutu dengan seorang pria untuk melukainya dengan parang. Mau tebak namanya? Namanya adalah Aswin. Aku yakin kau mengenalnya. Shira menyeringai sambil menatap Rahel. Rahel, yang duduk di kursinya, tiba-tiba tersentak dan hampir terjatuh. Untungnya dia memegang meja dengan erat. Aku tidak kenal Aswin. Livy tidak ada hubungannya dengan keluarga Nugraha. Dia putrimu dengan Aswin. Bibi Ranti mengetahui identitasnya ketika pria itu pergi ke Nugraha Residence sebulan yang lalu, dan Livy, khawatir bahwa asal-usulnya akan terbongkar, membujuk Bibi Ranti ke pantai dan tanpa ampun mendorongnya ke bawah. Setelah Bibi Ranti diselamatkan, Livy kemudian meminta bantuan dari ayah kandungnya, Aswin. Mereka membujuk Bibi Ranti ke gudang kosong kali ini dan melakukan percobaan pembunuhan lagi. Bibi Ranti telah mengajukan tuntutan, jadi kamu akan segera ditemani. Rahel mulai terengah-engah setelah mendengar kata-kata Shira. Berteriak dramatis, dia tampaknya tidak punya pilihan lain. Ampuni putriku, Shira. Aku akan berlutut. Tolong, ampuni Livy. Kau menikahi ayahku dengan seorang putri yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya dan menggunakan darahku untuk mengelabui ayahku agar mengira Livy memang keturunan keluarga Nugraha. Selama bertahun-tahun,
Putrimu diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang sementara aku tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat menyelamatkan semua yang telah hilang dariku. Aku ingin melihatmu membayar harga atas kejahatanmu." Setelah itu, Shira berbalik dan pergi, meninggalkan Rahel yang mencengkeram erat jeruji besi dan berteriak, "Ampuni putriku, Shira. Dia masih sangat muda. Kumohon, kasihanilah dia, kumohon." Shira mencibir pada dirinya sendiri. Mengampuni Livy? Tidak akan pernah. Polisi berhasil melacak Livy ke sebuah restoran mewah. Ia tengah menikmati sepiring steak yang dimasak dengan sempurna seperti seorang sosialita hingga polisi masuk, di mana ia menjadi takut, menyebabkan peralatan makan di tangannya tergelincir dan jatuh ke lantai. "Nona Livy Nugraha, Anda sekarang menjadi tersangka utama yang berusaha membunuh Nyonya Ranti 2 kali. Kami harus menahan Anda untuk penyelidikan lebih lanjut." Pada saat itu, wajah Livy menjadi pucat pasi dan semua orang di ruangan itu menatapnya. Pikirannya kosong dan dia menggigil tak terkendali. Pada akhirnya, dia diseret paksa keluar pintu oleh polisi. "Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak melakukannya. Dialah yang mengancamku lebih dulu. Aku tidak bermaksud membunuhnya," teriaknya dengan marah. Sementara itu di rumah sakit Wiharja, Adam telah pulih secara signifikan karena ia kini dapat bangun dari tempat tidur dan bergerak. Ia bahkan pernah pergi ke pusat kebugaran. Ia kini menjadi pria yang lincah dan dapat berdiri. "Aku sudah boleh pulang," ujarnya penuh semangat sembari menatap putrinya yang baru saja memasuki ruangan. "Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu selanjutnya. Tolong tetap tenang. Katakan saja." "Aku sudah menghadapi kematian di depan mata, jadi tidak ada yang tidak bisa kuhadapi." Adam menghela napas. "Livy bukan anak kandungmu. Dia dikandung oleh Rahel dengan pria lain," Shira bersuara terus terang. Meskipun dia bersumpah akan bersikap tenang, ekspresi Adam penuh dengan keterkejutan sementara dia sangat terkejut. "Apa? Kamu yakin tentang itu?" "Aku sangat yakin. Ayah dapat melakukan tes paternitas dengan Livy jika ayah menginginkan konfirmasi lebih lanjut." Shira yakin akan hal ini karena ia tahu bahwa kata-kata Bibi Ranti benar-benar layak dipercaya. Lebih jauh, reaksi Rahel juga dengan jelas menunjukkan keaslian masalah ini. Pada saat ini, kilatan kemarahan muncul di mata Adam. "Aku tidak percaya dia berbohong kepadaku selama 20 tahun terakhir. Dia menunjukkan kepadaku laporan tes paternitas saat itu. Apakah itu laporan yang dipalsukan? Mungkin dia menggunakan darahku untuk melakukan tes saat itu," jawab Shira. Adam mengepalkan tangannya erat-erat dan sangat kecewa dengan perilaku Rahel. Dia menoleh menatap Shira dengan penyesalan yang terpancar di matanya. "Shira, aku minta maaf karena telah mengabaikanmu selama ini. Ayah, ini semua sudah berlalu, jadi tidak ada gunanya mengungkitnya. Saat ini, aku hanya berharap ayah tidak bersikap lunak kali ini." Rahel harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Livy juga telah melakukan kejahatan dan dia telah ditahan polisi untuk diselidiki. "Apa? Livy, kejahatan macam apa?" tanya Adam dengan kaget. Sebagai tanggapan, Shira mengulang kejadian mengenai Bibi Ranti kepada Adam, yang tidak percaya bahwa Livy benar-benar tidak berperasaan hingga melakukan percobaan pembunuhan. Dia memiliki kepribadian yang sama persis dengan ibunya. Bagaimana mereka bisa begitu tidak berperasaan? "Aku tidak percaya dia membunuh Bibi Ranti untuk menyembunyikan kebenaran tentang identitas aslinya."
Ayah, aku mengerti bahwa dia tumbuh dalam asuhanmu dan kamu sangat menyayanginya. Tetapi bisakah kamu serahkan masalah ini padaku? Jangan ikut campur dalam hal ini. Shira tidak ingin ayahnya mengalami dilema seperti itu. Adam kemudian mengangguk setuju. Tentu saja, aku tidak akan ikut campur dalam hal ini. Lakukan saja yang terbaik untuk semua orang. Ayah, aku butuh bantuanmu dalam penyelidikan kasus Rahel. Kamu harus diwawancarai oleh polisi terkait masalah bagaimana dia memaksamu minum obat sebelum kau pingsan. Shira mengingatkan ayahnya karena ia tidak ingin perasaan dan kekerabatan ayahnya terhadap Rahel membahayakan masalah ini. Ia telah memutuskan untuk meyakinkan ayahnya agar mengajukan gugatan cerai. Kalian berdua harus bercerai setelah penyelidikan selesai. Aku tidak ingin orang berbahaya sepertinya terus berada di sampingmu, usulnya dengan tenang. Rasa bersalah yang dirasakan Adam terhadap Shira semakin kuat saat itu. Saat ini, ia merasa lega karena Shira mampu menangani semuanya sendiri. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak ambil pusing dengan masalah Rahel dan Livy. Ia akan menyerahkan semuanya kepada Shira. Baiklah, Adam mengangguk. Karena situasinya sudah sampai pada tahap seperti itu, tidak ada gunanya lagi baginya untuk membuat surat wasiat karena hanya akan ada satu orang yang tersisa untuk mewarisi hartanya. Pada pukul 17, Shira tiba-tiba menerima telepon dari Kenzo. Ia mengatakan bahwa ia akan mengirim mobil untuk menjemput Shira karena hari ini adalah hari ia menerima kapal pesiar terbarunya. Oleh karena itu ia ingin mengajak Shira dan Leon ke laut untuk makan malam. Meskipun Shira sibuk dengan kerumitan seperti itu, dia meyakinkan dirinya untuk rileks dan fokus menemani Kenzo dan Leon makan malam. Nona Nugraha, sebelum kita berangkat ke pelabuhan, Presiden Wiharja meminta kita untuk mengunjungi butik gaun untuk Anda, kata pengawal itu. Shira pun tersenyum dan menjawab, tentu saja. Kenzo pasti sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Shira berganti ke gaun ungu di butik dan tampak memukau dengan kemiripan yang kuat dengan bunga ungu tua. Nona Nugraha, jarang sekali saya melihat orang yang mampu memiliki warna ini sebanyak Anda. Sangat cocok untuk Anda, puji bos butik itu dengan jujur. Terima kasih atas kata-katamu yang baik, Shira menjawab dengan sopan dan pergi. Sepanjang perjalanan, ia menikmati melihat lampu-lampu menyala satu persatu, seolah-olah itu diperintahkan oleh senja saat malam menjelang. Ia mengagumi pemandangan indah di sepanjang jalan dan hatinya tidak pernah lebih damai daripada saat ini. Ia tidak lagi merasa berat dan penuh harap untuk melihat pria yang menunggunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.